فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ikhwan Fiddin, kita akan kembali melanjutkan kajian rutinitas kita dari kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam materi pengesaan Allah, dalam materi pemahaman dalam ibadah serta ideologi sebuah karya tulis ilmiah dari Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ta'ala. Pada pertemuan kali terakhir, alhamdulillah, kajian yang kita kaji dengan materi pada poin yang ke-24 tentang sebaik-baik atau 6 kebaikan yang paling besar serta keburukan yang paling besar. 4 poin secara berturut-turut beliau terangkan kepada kita tentang tauhid, mulai dari tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul mereka sepakat padanya. Kemudian yang kedua adalah pengertian atau definisi tauhid. Beliau susul lagi dengan menerangkan pembagian tauhid. Kemudian yang terakhir bahwa tauhid adalah kebaikan yang paling besar. Kita akan lanjutkan kali ini mengambil pada poin yang ke-25. Langsung saja kita baca kata Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Al-Khamis wal Ishrun, poin yang ke-25. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, kam maratibuddin, berapakah tingkatan agama? Nah, ini menjadi pertanyaannya yang boleh jadikan sebagai materi pada poin ke-25 dari perjumpaan kita dalam kajian hari ini. Berapakah tingkatan agama? Pertanyaan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa agama itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana penganut agama juga memiliki derajat yang bertingkat-tingkat. Pelaku agama juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkatan-tingkatan derajat. Tidak setiap pelaku agama Islam berada pada derajat yang sama. Tergantung dari apa kita akan baca dalam kajian pada hari ini. Nah, ini pertanyaannya, kam maratibuddin, apabila dikatakan kepada engkau berapa derajat tingkatan agama? Fakul, maka katakanlah, maratibuddin salasun, tingkatan agama ada 3. Tingkatan agama sekaligus tingkatan penganut agama, pelaku agama. Nah, ada 3 kata beliau. Diperinci, yang pertama adalah al-Islam, wal iman, wal ihsan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yang pertama Islam. Tingkatan agama pertama, seseorang itu dikatakan muslim. Yang kedua, seseorang itu dikatakan mukmin. Yang ketiga, seseorang itu dikatakan muhsin. Nah, Islam, iman, ihsan. Akan datang, kenapa dibedakan? Kenapa? Nah, tingkatan paling rendah namanya muslim, tingkatan paling tinggi namanya mukmin, tingkatan paling tinggi lagi, lebih tinggi daripada 2 sebelumnya adalah ihsan. Akan datang nanti penjelasan pada hadisnya.
Nah, Islam, iman, ihsan. Ini tingkatan agama. Penganutnya, pelakunya dikatakan muslim, mukmin, dan muhsin. Kita bacakan dulu landasan hukumnya dari 3 tingkatan agama ini. Wa dalilu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. Landasan hukumnya adalah hadis Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, dalam sahih Muslim. Hadis Umar yang disilakan dengan hadis Jibril. Wa fihi, dalam hadis tersebut, anna Jibril alaihi salam sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya terdapat bahwasanya Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam, tentang agama Islam. Tanya tentang Islam. Summa anil iman, summa anil ihsan. Kemudian setelah bertanya tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan. Dan inti hadis berkaitan dengan materi yang sedang kita kaji sebenarnya terdapat pada potongan akhir dari hadis tersebut. Ketika malaikat Jibril pergi meninggalkan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna man as-sa'il? Tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Para sahabat memberikan jawaban, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Karena mereka tidak tahu. Seseorang datang dengan pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam, tidak memiliki tanda-tanda safar. Namun para sahabat tidak mengenal. Tak seorang pun dari mereka mengenal orang tersebut. Ternyata dia adalah malaikat Jibril. Di akhir hadis kata Nabi SAW, "Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam di hadis tersebut adalah tentang agama. Dan ternyata yang diperinci oleh malaikat Jibril di depan adalah tentang tingkatan agama Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Sebenarnya dari poin yang ini butuh untuk diperinci lebih mendalam. Kenapa? Kenapa dibedakan antara Islam, iman, dan ihsan? Kenapa dikatakan bahwa mukmin lebih tinggi daripada muslim? Kenapa dikatakan muhsin lebih tinggi daripada mukmin? Akan datang secara terperinci tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Akan datang poin per poin. Setelah diperhatikan pada poin yang ke-26, satu poin persis pada poin yang ke-25 ini, beliau akan lanjutkan dengan rukun-rukun Islam. Setelah rukun Islam, beliau terangkan lagi tentang iman. Setelah itu beliau terangkan lagi tentang ihsan. Secara garis besarnya, kita kembali menilik tentang hadis yang datang, yang beliau sang penulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri isyaratkan hadisnya Jibril. Hadisnya Jibril ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Dijawab oleh Nabi SAW tentang Islam. Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab oleh Rasulullah SAW tentang Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Islam juga adalah engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, engkau berhaji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Apabila engkau mampu menempuh jalannya. Ini makna Islam secara garis besar. Apa itu amalan zahir? Ini perlu kita fokus dan konsentrasi memahami tentang apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan ihsan. Paling pertama, Islam adalah amalan zahir yang diterangkan dalam 5 rukun Islam, dan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kesemuanya adalah sesuatu yang bisa kita lihat dengan pandangan mata kita. Artinya, ketika kita melihat seseorang salat, ketika kita mengetahui seseorang berpuasa, dan ini diketahui, entah itu dengan dia memakan sahur, atau kemudian dia berbuka, atau dia mengeluarkan zakat, dan ini semuanya bisa kita lihat dengan pandangan mata kita. Dia berangkat haji ke Baitullahil Haram. Kita juga bisa mendengar ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inti dari makna Islam adalah
seseorang mengamalkan amalan Islam yang zahir. Nah, ketika kita melihat seseorang itu sholat, kita bisa pastikan dia adalah muslim. Muslim. Sampai pada tingkatan ini kita masukkan dia dalam lingkaran muslim. Sedangkan iman, ketika Nabi SAW ditanya tentang ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad beritakanlah kepadaku tentang iman. Beliau menerangkan tentang 6 rukun iman. Nah, kata Nabi SAW, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Titik sampai situ. Kata Nabi SAW, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman tentang hari kiamat, beriman juga kepada qadar, pada takdir, baik dan buruknya. Perhatikan ketika Nabi SAW menerangkan tentang apa itu hakikat dari iman. Iman adalah amalan batin, berkaitan dengan perkara gaib. Semua yang disebutkan di antara 6 rukun iman adalah berkaitan dengan perkara gaib. Allah perkara gaib tidak bisa kita lihat, namun kita meyakini ada. Malaikat juga sesuatu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata, tapi kita meyakini ada dengan bukti yang begitu banyak. Demikian juga kitab, beriman kepada kitab-kitab artinya kitab suci memberitakan tentang perkara gaib. Berita yang telah dulu terjadi, kita tidak menyaksikannya, berita yang akan terjadi kelak di hari kiamat diberitakan. Nah, beriman tentang para nabi dan rasul. Juga mereka memberitakan tentang perkara-perkara gaib, perkara batin. Nah, beriman tentang hari kiamat juga, hari kiamat tidak bisa dideteksi dengan diteliti, disurvei. Nah, hari kiamat cukup kita imani. Kita yakini bahwasanya akan ada yang namanya hari kiamat esok kelak. Nah, itu semuanya. Dan maksud dari iman artinya adalah perkara gaib. Dan sampai pada titik ini kita tidak bisa memastikan seseorang itu mukmin atau tidak, karena iman berkaitan dengan perkara gaib, isi hati seseorang. Kita tidak bisa memutuskan bahwasanya orang itu mukmin. Nah, kecuali dengan itlaq, kecuali dengan ta'liq mengatakan orang itu mukmin insyaallah. Sedangkan memastikan orang itu beriman, hal ini bukan wewenang kita. Karena penduduk kota Madinah ada yang mereka itu Islam. Nah, dengan anggota tubuh mereka terlihat mereka hadir ke sholat jamaah bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Mereka pun ikut berjihad, amalan-amalan Islam secara zahir mereka lakukan. Tapi ternyata mereka menyembunyikan kekufuran di dalam dada mereka. Mereka divonis oleh Allah, mereka adalah munafik. Nah, mereka adalah munafik. Jadi memastikan seseorang itu adalah beriman itu bukan hak kita, karena keimanan berkaitan dengan perkara gaib. Hanya Allah yang tahu isi hati seseorang. Nah, hanya Allah yang mengetahui tentang isi hati seseorang. Sedangkan Islam boleh kita mengatakan bahwasanya si fulan itu Islam karena ada orang munafik yang muslim. Nah, dia muslim bisa jadi tapi belum tentu mukmin, mungkin saja munafik. Karena makna munafik adalah menampakkan keislaman dengan anggota tubuh dia bagian luar, namun menyembunyikan kekufuran dalam hati dia, lubuk hati dia yang paling dalam. Nah, isi hati seseorang tidak pernah kita bisa ketahui kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan hati, yang menciptakan manusia. Nah, Allah yang paling mengetahui tentang apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, ini perbedaan singkat antara Islam dan iman. Muslim dan mukmin. Boleh kita memastikan orang itu adalah muslim. Nah, dengan amalan zahir yang dia tampakkan. Namun untuk memastikan orang itu mukmin, nah bukan hak kita, ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada mukmin tidak bisa kita pastikan, apalagi pada tingkatan yang paling tinggi, ihsan, lebih-lebih lagi. Dan makna ihsan yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Beliau memberikan jawaban al-ihsan. Nam anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah di hadapan engkau. Nah, fa illam takun tarahu, namun seandainya engkau tidak melihat Allah, dan ini pasti, fa innahu yaraka. Yakin dan percaya bahwasanya dia melihat engkau. Arti dari jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan adalah al-muraqabah, selalu merasa diawasi. Selalu merasa diawasi. Artinya, tampilkan amalan ihsan dalam diri kita,
mau amalan apapun yang kita lakukan, yakin dan percaya bahwasanya Allah mengawasi kita. Ketika amalan kebaikan yang kita ingin lakukan, munculkan keihsanan dalam hati kita. Serahkan yang terbaik dari amalan kebaikan yang kita punya. Karena Allah pasti melihat. Setelah Allah melihat, Allah memperhatikan. Setelah Allah memperhatikan, Allah memberikan ganjaran. Allah menilai. Allah membalas. Demikian juga ketika kita ingin mengamalkan amalan keburukan. Misalnya contohnya bermaksiat. Tampilkan ihsan di dalam dada kita bahwasanya apapun yang kita lakukan dari keburukan, seandainya pun kita bersembunyi di pandangan mata manusia, namun Allah tidak akan pernah bisa engkau sembunyikan jati diri engkau. Ini makna ihsan. Ihsan adalah selalu merasa diawasi. Ibaratnya seperti ketika kita masuk ke suatu tempat, kemudian terdapat kamera CCTV, kita enggan untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa mencoreng nama baik kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha mengintai. Tampilkan ihsan dalam diri kita, selalu merasa diawasi. Kalau kita mau melakukan amalan kebaikan, kita yakin Allah melihat kita, tampilkan kebaikan yang paling baik pada diri kita. Kalau kita mau mengamalkan amalan keburukan, kita mengetahui bahwasanya Allah pasti mengetahuinya. Dari situlah membuat kita untuk tidak mau melakukan amalan keburukan karena pasti Allah mengetahuinya. Meskipun mungkin kita bersembunyi dari pandangan mata manusia. Dan 3 tingkatan ini tentunya satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Iman lebih tinggi tingkatannya dari Islam, kebalikannya 6. Demikian juga ihsan tentunya lebih tinggi daripada tingkatan iman. Muslim dan mukmin lebih tinggi. Muhsin dan mukmin tentunya muhsin lebih tinggi. Inilah tingkatan keimanan. Kemudian apa manfaat, pesan dan kesan yang bisa kita petik dari pelajaran ke-25 tentang tingkatan keimanan? Kita koreksi diri kita. Pada tingkatan manakah kita? Pada tingkatan manakah kita? Apakah kita hanya mengamalkan amalan zahir saja? Kalau gitu kita sampai pada tingkatan keislaman. Kalau keimanan, belum tentu. Karena bisa jadi ada orang yang di depan orang banyak dia mengamalkan amalan kebaikan, ketika dia bersendiri, menyelisihi apa yang diamalkan di depan khalayak ramai. Apa kita juga pernah sampai pada tingkatan ihsan yang kalau kita mengamalkan amalan sesuatu, kita yakin dan percaya bahwasanya Allah pasti melihat kita. Ini pelajaran ini penting bagi kita semuanya untuk mengoreksi diri kita, introspeksi diri kita bahwasanya di antara 3 tingkatan agama ini di posisi mana kita berada. Barakallahu fikum. Ini secara singkat dan ringkas tentang 3 tingkatan agama. Wa illa beliau akan masuk lagi menerangkan secara terperinci dan kita akan baca satu persatu perincian tersebut. Kita masuk ke poin yang setelahnya. Berkata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Yahya ibni Ali al-Hajuri. As-sadis wal ishrun, yang ke-26. Poin yang ke-26 setelah 25 tadi kita selesaikan di atas. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, kam arkanul Islam? Kam arkanul Islam? Berapa rukun Islam? Ini nanti akan kita baca. Berapa rukun Islam? Akan datang nanti bahwasanya dimaksud dengan rukun adalah ibaratnya seperti struktur bangunan. Struktur bangunan yang tersusun dari 6 rangka-rangka bangunan, mulai dari pondasi, tiang, tembok, pintu, jendela, kemudian naik sampai di atas puncak ada atap. Ibaratnya seperti itu. Itu artinya rukun. Islam berapa rukunnya? Beliau sendiri menjawab, kata penulis, faqul, maka katakanlah, khamsatu arkanin. Islam terdapat 5 rukun. 5 rukun. Akan datang nanti juga tentang iman, bahwasanya iman juga memiliki rukun, dan rukun iman adalah 6, kalau rukun Islam ada 5. Wa dalilu hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Landasan hukumnya adalah hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan, muttafaqun alaih. Landasan hukumnya adalah datang dari hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata,
Islam dibangun di atas 5 perkara. Jadi Nabi SAW menggambarkan tentang agama Islam ibaratnya seperti satu struktur bangunan yang terdiri dari rukun-rukun yang harus ada untuk menjadikan satu bangunan Islam milik kita. Nah, Islam ibaratnya seperti bangunan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 rukun berdiri tegaknya 6 satu kesatuan rumah. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang paling pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang rukun yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Ibaratnya ini adalah pondasi bangunan Islam kita. Tanpa pondasi ini tiang, atap, dinding, tembok tidak akan berdiri. Nah, kalau pondasi saja rapuh, tidak akan mungkin berdiri yang namanya bangunan Islam. Maka yang mulai dari pondasi. Tidak mungkin seorang membangun rumah mulai langsung dari atap atau dari tembok. Dia mulai dari pondasi, dibangun dulu pondasi. Dan pondasi Islam adalah la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah, ini seseorang membangun bangunan Islam, dia tidak akan bermanfaat, akan roboh. Nah, la ilaha illallah dulu. Tauhid dulu. Ini bermaksud. Dari awal-awal pembahasan tentang buku Mabadi Mufidah, beliau terangkan kepada kita bahwasanya yang paling pertama harus diketahui oleh seorang muslim adalah tauhid, sebagaimana datang dari hadis Ibnu Abbas, kisah tentang Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengutus dai beliau namanya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Paling pertama beliau ajarkan adalah tauhid. Tauhid dulu. Satu bangunan Islam dibangun di atas fondasi tauhid. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ketiga, berikutnya wa iqamis shalah, menegakkan salat. Ya, dalam hadis kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat adalah tonggaknya agama, tiangnya agama. Setelah ada pondasi la ilaha illallah, setelah itu bangunan Islam didirikan di atasnya lagi adalah tiang-tiang. Tiangnya adalah ibaratnya seperti salat. Nah, kemudian menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Genaplah, rampunglah, selesailah yang namanya bangunan agama Islam. 5 bangunan agama Islam. Dan seseorang kalau mau membangun agama Islam, kemudian salah satu di antara 5 rukun ini tidak ada, cacat bangunan keislamannya dia. Jadi Nabi menggambarkan tentang agama Islam ibaratnya seperti satu bangunan yang utuh. Kalau kurang lengkap struktur bangunan tersebut, Islamnya tidak akan sempurna. Jadikan pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bangun di atas kalimat tauhid, tegakkan sholat. Itu adalah ibaratnya seperti tiang dan tonggak-tonggaknya. Kemudian bangunan kesempurnaan semuanya adalah puasa, zakat, dan haji. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan kepada poin yang berikutnya. Atau keterkaitan dengan apa yang kita baca tadi di depan dan kita terangkan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW tentang Islam. Tingkatan agama ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Ini salah satunya. Ini salah satu di antara tingkatan agama, dan ini adalah tingkatan yang paling rendah. Ketika kita melihat seseorang mengamalkan amalan Islam yang dohir seperti ini, ucap 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kita pastikan dia adalah muslim. Apakah mukmin? Belum tentu. Karena ada orang yang sholat bisa jadi dia munafik. Ada orang yang ikut berpuasa bisa jadi dia munafik. Ada orang bahkan haji bersama Nabi SAW di zaman tersebut. Bisa jadi orang tersebut adalah munafik, berjihad. Orang munafik sholat di belakang Nabi SAW. Untuk memastikan dia Islam, berikan dia hak-hak Islam. Apakah dia mukmin? Wallahu a'lam. Ini dimaksud dengan tingkatan agama bertingkat-tingkat Islam, iman, dan ihsan. Atau mungkin poin yang setelahnya, poin yang ke-28, kita berikan bocoran bahwasanya beliau akan terangkan kepada kita tentang pengertian dari keimanan. Insyaallah kita akan ambil lain waktu. Merupakan tingkatan kedua dalam tingkatan-tingkatan agama, yakni keimanan. Beliau akan memulai dengan menerangkan akan pengertiannya. Insyaallah kita akan ambil lain waktu pada kesempatan yang berbeda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari berbarokah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya serta baik mendengarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.